Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah anak-anak kembali berjumpa di pembahasan dan prediksi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 7. Mudah-mudahan pembahasan dan prediksi soal ini bermanfaat sehingga nanti hasilnya, hasil PAT ataupun PAS kalian nanti hasilnya bisa sangat memuaskan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah nanti Bapak akan bahas per soal dan bermata pelajaran atau per bab yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, disimak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan soal-soal ini muncul pada saat nanti PAT sebenarnya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, ya mohon bantuannya, semoga menjadi amal ibadah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor pertama. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ayat di atas membuktikan Allah benar-benar memiliki sifat melalui Asmaul Husna yang patut diyakini di antaranya. Nah, soal-soal seperti ini, kalau kalian tidak tahu artinya, silahkan, kata kuncinya sebenarnya ada di ayatnya. Lihat yang menyangkut atau hampir sama dengan pilihan jawabannya. Seperti misalkan yabsut, berarti dekatnya itu dengan al-basit. Nah, berarti jawabannya nomor 1 adalah B. Gampang ya, anak-anak ya. Nomor 2. Perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ayat di atas membuktikan Allah benar-benar memiliki sifat melalui Asmaul Husna yang patut diyakini di antaranya. Ini pun sama, ya. Tinggal lihat ayatnya yang menyangkut itu adalah Ar-Rauf. Jawabannya adalah B. Nomor 3, seorang yang telah berikan peluang pekerjaan pada teman yang membutuhkan, maka orang ini berarti telah meneladani sifat di dalam Asmaul Husna apa? Nah, yang telah memberikan peluang, memberikan kemudahan. Nah, ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Basit 3C. Nomor 4, menolong orang yang kecelakaan di jalan raya adalah bentuk keteladanan Asmaul Husna apa? Nah, yang mana nih? Nomor 4. Jawaban yang paling tepat adalah Al-Basit. Nomor 5, seorang hakim yang bekerja secara profesional dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dengan menegakkan kebenaran berdasarkan fakta dan saksi yang dipercaya merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna yang mana? Nah, seorang hakim itu kan dituntut adil ya, maka jawabannya adalah Al-Adil 5A. 6, pernyataan berikut yang merupakan keteladanan sifat Allah Al-Fat. Al-Fat itu maha membuka, ya, memberikan kelapangan dan lain-lain. Nah, jawaban yang paling sesuai ini yang mana? Terbuka dalam memecah pergaulan, ikhlas menolong orang yang pernah menolong kita, terbuka dalam beda-bedakan keadaan seseorang, ini tidak tepat ya. Yang paling tepat adalah B. Terbuka atas nasihat orang lain. 6, jawabannya adalah B. Nomor 7. Dahsyatnya peristiwa gempa bumi yang membawa banyak korban jiwa dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghentikannya. Fakta ini menunjukkan Allah bersifat Al-Aziz, ya. Allah itu maha kuasa, menghancurkan seketika alam ini pun bisa, ya. Nomor 8, pada hari kiamat semua manusia akan melalui pengadilan Allah ketika mulut dikunci, semua anggota badan bersaksi dan bicara. Ini bukti bahwa Allah bersifat apa? Al-Adil, Al-Qayyum, atau Ar-Rahman? Jawabannya adalah Al-Adil. Nah, ini adilnya Allah ya. Nanti itu mulut kita ditutup oleh Allah, tapi anggota badan kita akan bicara. Akan terlihat mana yang berbohong, mana yang kakinya senantiasa dilangkahkan pada keburukan. Nomor 8 berarti Al-Adil. 9, adanya ilmuwan yang mendapat petunjuk dari hasil penelitian akhirnya menjadi sebab mendapatkan hidayah. Jadi terbuka tuh hatinya. Sehingga jawabannya adalah Al-Fat. 10, dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya, anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Nah, pelimpah kebaikan itu adalah arti dari Al-Bar 10B.
11. Cinta kasih yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem yang benda dan unsur alami yang ada. Betapa berartinya cacing-cacing dalam tanah bermanfaat untuk kesuburan tanah sampai kepada apa saja yang disebutkan pasma nutfah, semua itu menunjukkan Allah bersifat apa. Nah, nomor 11 lihat, patokannya adalah maha lembut, ya, kasih yang lembut, berarti jawabannya adalah Al-Latif. 12. Meyakini hanya Allah menciptakan makhluk dari nur selalu taat menjalankan tugas merupakan pengertian dari yang diciptakan dari nur, ya otomatis adalah malaikat. 12A. 13. Perhatikan ayat surat Al-Hijr ayat 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Nah, lihat jawaban yang paling tepat adalah fasajada, berarti sujud. Nah, jawabannya adalah malaikat bersujud bersama dan kita amani keberadaannya. 14. Kita langsung fokus ke yang di garis bawahinya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jawabannya adalah tidak akan mengingkari dan selalu taat kepada perintah Allah. Ini adalah sifat malaikat. Nomor 15. Pernyataan di bawah ini merupakan perilaku seorang yang beriman pada malaikat. Kecuali, hati-hati terkecoh dengan soal seperti ini. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nah, ini ya kecualinya. Semua jawaban yang B, C, D ini ada mengandung malaikat. Sementara untuk yang A ini tidak. Jadi jawabannya adalah A. 16. Allah menciptakan malaikat mungkar nakir ditugasi untuk otomatis ya, mungkar nakir itu menanyai di alam kubur. Gampang ya. 17. Malaikat tugasi mencatat amal baik dan menyampaikan wahyu. Nah, mencatat amal baik ya berarti siapa? Raqib. Dan kemudian menyampaikan wahyu berarti Jibril. 18. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Ayat di atas menjelaskan sifat malaikat apa? Yusabbihu berarti bertasbih. Nah, ini sudah kita punya patokan. Laila wan nahar berarti siang dan malam. Nah, jawabannya adalah membaca tasbih siang dan malam. 19. Lihat la yastakbirun, kabaru yukabiru, takabur ya. Berarti apa nih? Sombong, tidak menyembuhkan diri. Gampang anak-anak, ya asalkan kita tahu caranya. 20. Langsung ke yang digaris bawahi. Fa innahu ya'muru bil fahsya iwal munkar. Nah, ini nih, fahsya itu artinya keji. Ya, sifat setan adalah ya mengajak kepada hal yang keji dan mungkar. 21. Sifat-sifat di bawah ini yang menunjukkan sifat jin. Jin itu sifatnya seperti apa? Jin itu tidak dapat berubah bentuk, ini salah. Diciptakan dari cahaya yang panas, memiliki bobot yang lebih berat daripada udara, memiliki akal pengetahuan lebih maju daripada manusia. Nah, mana nih jawabannya? 21 adalah apa nih? Sifat-sifat yang di bawah ini menunjukkan sifat jin, memiliki akal ilmu pengetahuan lebih maju daripada manusia. Nah, ini ya, jin itu bisa berubah bentuk. Diciptakan juga bukan cahaya, tetapi dari api. 22 di antara perbedaan antara malaikat dan jin adalah, jawabannya adalah malaikat taat pada Allah, sementara jin ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah. 23. Peristiwa nuzul Quran, otomatis ya turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jawabannya ya 23A. 24. Adanya terapi terhadap seorang dengan sistem ruqyah karena sakit jiwa, pada waktu diruqyah merasakan sakit, teriak-teriak, merasakan panas, membuktikan Allah menciptakan apa? Biasanya kan yang merasuki manusia itu adalah jin atau setan ya. 25. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kisah tersebut bukti kebenaran Allah menciptakan yang namanya manusia, diciptakan dari tanah. 26. Ada sebuah hadis mengandung maksud apa? La yaqbalullahu azza wa jalla amalan bihi misqala dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima ya amal seseorang karena riya. 26D. 27. Pernyataan berikut di bawah ini yang tergolong upaya menghindari dari riya adalah
Maka jawabannya jika beramal sedekah malam hari supaya tidak orang yang mengetahui. Jadi malam itu karena sepi, itu sebagai usaha supaya terhindar dari riya. 28. Memamerkan perbuatan baik di depan orang lain, otomatis ya pengen dilihat, itu adalah riya. 29. Sikap seorang bermuka dua. Nah, bermuka dua nama lain dari sikap nifak, orangnya disebut munafik. 30. Seorang yang tidak sadar mendirikan sholat, bersedekah, beramal soleh lainnya, berprinsip yang penting beriman keimanan dalam hatinya. Perbuatan tersebut dinamakan apa nih? Tidak sadar mendirikan sholat, soleh, berprinsip yang penting beriman keimanannya dalam hatinya. Apa nih jawabannya nih? Sebutnya apa? Jadi tidak sadar mendirikan sholat, bersedekah dan beramal soleh lainnya, berprinsip yang penting beriman. Jadi sholat, jadi otomatis itu adalah kufur, ya. Orangnya disebut dengan kafir, perbuatannya disebut dengan kufur. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, ini adalah azab bagi orang yang munafik. Yang di garis bawahnya itu adalah fid darkil asfal, itu artinya paling bawah, neraka paling bawah, kerak-keraknya. 32. Ayatul munafiki salasun. Kita fokus langsung ke yang di garis bawahi, wa idza wa'ada halafa, itu apabila berjanji ia mengingkari. 32C. 33. Harus memperhatikan adab-adab membaca Quran. Di antara sebab-sebab membaca Quran karena apa? Karena Al-Quran berisi firman Allah, bukan firman manusia ataupun sabda Nabi, sehingga perlu adab-adab. 34. Pengertian adab membaca Quran adalah suatu etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran. 35. Wa yakhiruna lil adqani yabghuna wa yaziduhum khusyu'a. Nah, kalimat akhirnya ini sebagai patokan. Khusyu'a berarti artinya khusyuk. Jawabannya adalah D. Harus dinikmati, diresapi dan khusyuk. 36. Yang tergolong kejahilian masyarakat kerajaan Babylon, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang disembahnya itu adalah berhala. 37. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim itu adalah Padang Aram, bukan Padang Hussein, Padang Aram atau Palestina. 38. Penguasa kerajaan Babylon yang membakar Nabi Ibrahim itu adalah Namrud bin Kan'an. 39. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini apa? Membuktikan bahwa Nabi Ibrahim seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Jadi Islam itu sudah ada semenjak nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Bukti ketakwaan kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah melebihi cinta kepada lainnya adalah dilihat dari ikhlasnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang ditunggu-tunggunya berapa tahun yang lamanya. Itu salah satu keikhlasan dan sekaligus bukti ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat, terus diulang-ulang, ya dipelajari, ya, dan kemudian nanti hasilnya pun bisa memuaskan. Insya Allah ya, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Jangan lupa di subscribe channelnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.